Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tati Mariani dari SDN Cicumanggala. Saya kegiatan nasi dari Cicumanggala. Pada kesempatan ini, saya akan mereview sebuah buku berjudul Surga Juga Ada di Kaki Ayah. Buku ini diterbitkan oleh Danian Pustaka Bandung dan ditulis oleh Gol Agong dan Langlang Randawa. Buku ini ada 104 halaman. Di dalam buku ini yang berjudul Surga Ada di Kaki Ayah bercerita tentang seorang anak bernama Pari yang berjuang mengurus ibu dan adiknya karena ayahnya pergi bekerja ke Jakarta. Dan karena ayahnya di Jakarta tidak punya pekerjaan tetap, ayahnya akhirnya melakukan pencurian bersama teman-temannya. Kemudian Pari adalah seorang anak laki-laki yang mempunyai adik bernama Eni. Pari mempunyai seorang ibu yang sedang sakit yang bernama Ibu Maria. Pari setiap pagi harus mengurus dulu ibunya, kemudian mengurus adiknya juga, mengurus sarapan mereka, dan kemudian berangkat sekolah bersama. Pari mengantarkan adiknya Eni ke sekolahnya terlebih dahulu. Dan setelah pulang sekolah, Pari bekerja di kebun Haji Umar sebagai penderas nira. Pari mempunyai seorang teman perempuan, yaitu putranya Pak Haji Umar yang bernama Fitri. Kemudian temannya bernama Dadan yang tidak menyukainya. Juga ada lagi temannya yang bernama Busro. Dan Pak Budi adalah gurunya Pari yang selalu menyemangati Pari di dalam sekolah maupun di dalam kehidupannya sehari-hari. Cerita ini bertempat di sebuah desa kecil dan diceritakan juga yaitu di kota Jakarta, tempat ayahnya Pari bekerja. Kemudian sebuah kebun kelapa milik Pak Haji Umar dan kemudian lingkungan sekolahnya Pari. Kemudian peristiwa dalam cerita ini terjadi ketika Pari kelas 3 Sanawiyah yang sebentar lagi, hanya 3-6 bulan lagi, Pari dan adiknya pergi ke stasiun untuk menjemput ayahnya Pari, yaitu Pak Salam. Di rumahnya Pari datang tamu, yaitu Bapak Polisi beserta Pak Lurah, yang mengabarkan bahwa ayahnya Pari, yaitu Pak Salam, ditangkap oleh polisi dan dipenjarakan di Jakarta karena kasus pencurian atau pembobolan rumah kosong. Ibu Mariam sangat sedih karena mendengar berita tersebut. Dan ingat kepada Pari juga Eni yang sedang pergi menjemput ayahnya ke stasiun. Akan hancur sekali hati kedua anaknya tersebut. Itu yang ditakutkan oleh Ibu Eni. Kemudian Pak Salam adalah ayahnya Pari yang melakukan pencurian di rumah kosong tersebut. Itu terjadi di Jakarta karena alasan Pak Salam tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya penghasilan, namun jadwal pulang ke kampung sudah tiba waktunya. Pak Salam merasa kepepet dan kemudian berpikir untuk mencuri karena ada rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Kemudian peristiwa pencurian itu pun terjadi dilakukan oleh Pak Salam dan teman-temannya. Nah, Pari menjadi benci terhadap ayahnya karena kelakuannya. Sekolah Pari pun menjadi berantakan. Pari sempat bolos sekolah, juga sempat mengajukan pengunduran diri dari sekolah. Namun oleh gurunya yaitu Pak Budi juga teman-temannya yang sayang kepada Pari, alhamdulillah Pari dapat dibujuk dan dapat kembali ke sekolahnya dengan semangat. Ayahnya kembali ke Jakarta setelah pulang ke kampung dan meminta maaf kepada Pari, namun Pari merasa sangat hancur hatinya sehingga merasa tidak dapat memaafkan ayahnya. Namun karena bujukan ibunya, maka Pari mampu dan berusaha untuk memaafkan ayahnya.
ayahnya karena bingung, tidak memiliki pekerjaan di kampung juga, kembali pergi ke Jakarta, dan ternyata ayahnya di Jakarta kembali melakukan pencurian. Dalam 2 minggu sekali ayahnya dan teman-temannya melakukan pencurian rumah kosong, sehingga Pak Salam menjadi residivis pembobolan rumah kosong. Hal itu sangat membuat Pari hancur, kembali hancur dan hancur hatinya. Kemudian Pari dengan rujukan gurunya yaitu Pak Budi terus diberikan saran, terus diberikan semangat agar Pari tidak terpukul dan tidak terus-terusan menjadi hancur hatinya. Kemudian Pari pun bersedia untuk mengikuti lomba, dan akhirnya Pari menjadi anak yang sukses dan menjadi juara. Itu buku yang berjudul Surga Juga Ada di Kaki Ayah yang dapat saya review kali ini. Nah, pesan yang terkandung dalam cerita, tetaplah semangat menghadapi cobaan. Keadaan jangan menghalangi usaha kita meraih sukses. Kesabaran dan usaha adalah jalan menuju sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.